nomor 37. Marilah kita kembali kepada masalah kita. Kita bisa berusaha membatasi penderitaan, melawannya, tetapi kita tidak dapat menghilangkannya. Ketika manusia bermaksud menghindari penderitaan dengan menghindar dari apapun yang bisa menimbulkan rasa sakit, ketika berusaha menjauhkan diri dari kesulitan dan penderitaan kebenaran, kasih dan kebaikan, maka ia memasuki suatu hidup yang kosong, di mana mungkin memang tidak dirasakan adanya penderitaan, tetapi perasaan gelap tanpa makna dan ditinggalkan menjadi semakin besar. Bukan dengan menghindari penderitaan, bukan menyingkir dari penderitaan manusia disembuhkan, melainkan dengan kemampuan menerimanya, menjadi dewasa di dalamnya, dan menemukan makna melalui kesatuan dengan Kristus yang menderita dengan kasih tanpa batas. Dalam konteks ini, kami ingin mengutip beberapa kalimat dari sepucuk surat martir Vietnam, Paulus Le Bautin, yang meninggal pada tahun 1857, yang menggambarkan perubahan penderitaan melalui kekuatan harapan yang timbul dari iman. Aku, Paulus, tawanan demi nama Kristus, ingin memberitahukan kepadamu pencobaan-pencobaan yang setiap hari kualami, agar karena terbakar oleh api kasih ilahi, kamu bersama aku memuji Allah, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Penjara ini sungguh merupakan gambaran neraka abadi, siksaan kejam dalam pelbagai bentuk seperti belenggu, rantai besi, dan jerat, ditambahkan kebencian, dendam, fitnah, kata-kata kotor, tuduhan palsu, perbuatan curang, sumpah palsu, kutukan, dan juga ketakutan dan kesedihan. Tetapi Allah yang dahulu membebaskan 3 anak dari tungku api selalu hadir bersama aku dan membebaskan aku dari duka derita dan mengubahnya menjadi manis, karena abadilah belas kasih-Nya. Di tengah-tengah siksaan ini yang biasanya menghancurkan orang-orang lain, aku ini berkat rahmat Allah penuh kegembiraan dan kesenangan, sebab aku tidak sendirian, melainkan Kristus ada bersama aku. Bagaimana aku bisa tahan melihat pemandangan ini, di mana aku setiap hari harus melihat penguasa, pejabat-pejabat Mandarin, dan petugas-petugas mereka yang menghujat namamu yang kudus, ya Tuhan, yang bertahta di atas kerubim dan serafim. Lihatlah salibmu diinjak-injak, di manakah kemuliaanmu? Melihat semuanya ini, aku yang terbakar oleh nyala api kasih-Mu lebih memilih mati, dan tubuhku dicabik-cabik sebagai bukti kasih kepadamu. Tunjukkanlah ya Tuhan kekuatan-Mu. Selamatkanlah aku dan peliharalah aku, agar dalam kelemahanku kekuatan-Mu ditampakkan dan dimuliakanlah di hadapan semua bangsa. Saudara-saudara terkasih, apabila mendengarkan semuanya ini, bergembiralah dan panjatkan rasa terima kasih tak kunjung henti dengan penuh kegembiraan kepada Allah, sumber segala yang baik, dan luhurkanlah Dia bersama aku, sebab belas kasihannya selama-lamanya. Aku menulis semua ini kepadamu, agar imanmu dan imanku disatukan. Sementara badai ini bergolak, kulemparkan jangkarku ke hadapan tahta Allah, harapan hidup di dalam hatiku. Inilah surat dari neraka. Ditunjukkan dengan jelas seluruh kengerian kem konsentrasi, di mana selain siksaan-siksaan yang diakibatkan oleh tiran-tiran, juga ditambahkan serangan kejahatan di dalam diri korban-korban itu sendiri, yang dengan demikian mereka menjadi sarana kekejaman para penganiayanya. Surat ini dari neraka, tetapi di dalamnya terungkaplah kebenaran kata-kata Mazmur ini. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku turun ke dunia orang mati, di situ pun Engkau berada.
Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupiku, malah menjadi terang seperti siang, kegelapan menjadi terang. Kristus turun ke neraka, dan karenanya barang siapa dilemparkan ke sana, ia dekat dengan Dia, dan baginya kegelapan diubahnya menjadi terang. Penderitaan dan penyiksaan tetap menakutkan dan hampir tak tertahankan. Namun telah terbitlah bintang harapan, jangkar hati yang mencapai tahta Allah. Yang jahat tidak dilenyapkan dari manusia, tetapi cahayalah yang menang. Penderitaan tanpa berhenti menjadi penderitaan, menjadi meski apapun yang terjadi, mada pujian. 38. Ukuran kemanusiaan sejati pada hakikatnya ditentukan oleh hubungan antara penderitaan dan orang yang menderita. Ini berlaku baik untuk perorangan maupun untuk masyarakat. Suatu masyarakat yang tidak mau menerima warganya yang menderita, maupun menolong untuk berbagi dalam penderitaan mereka, dan ikut menanggung penderitaan dari dalam melalui belas kasih, adalah suatu masyarakat yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun, masyarakat tidak mampu menerima para anggotanya yang menderita maupun membantu mereka dalam pencobaan apabila setiap orang masing-masing tidak dapat melakukannya sendiri. Juga pribadi itu tidak dapat menerima penderitaan orang lain apabila ia sendiri dalam penderitaannya tidak mampu menemukan makna, suatu jalan pemurnian dan pendewasaan, suatu jalan pengharapan. Memang menerima orang lain yang menderita berarti aku mau mengambil penderitaannya menjadi penderitaanku juga. Justru karena penderitaan itu menjadi milik bersama, yaitu berkat kehadiran orang lain, maka penderitaan itu diresapi dengan cahaya kasih. Kata Latin consolatio, penghiburan, mengungkapkannya secara indah, sebab kata itu menyeratkan berada bersama dengan seseorang dalam kesendiriannya, sehingga tidak sendirian lagi. Tetapi juga kemampuan untuk menerima penderitaan demi cinta akan kebaikan, kebenaran, dan keadilan merupakan ukuran hakiki kemanusiaan. Sebab apabila kemakmuran dan keselamatanku lebih penting daripada kebenaran dan keadilan, maka kekuasaan yang lebih kuatlah yang berkuasa, dan kekerasan dan penipuanlah yang merajalela. Kebenaran dan keadilan harus berada lebih tinggi daripada kenyamanan dan kesejahteraan fisikku, sebab apabila tidak demikian, hidup kita sendiri merupakan penipuan. Dan akhirnya juga fiat atau iya terhadap cinta merupakan sumber penderitaan, sebab cinta selalu menuntut penyangkalan diri saya, di mana aku membiarkan diriku dipotong dan dilukai. Kasih tidak mungkin ada tanpa juga penyangkalan diriku yang menyakitkan. Apabila tidak demikian, kasih hanya merupakan egoisme murni, dan karena itu berhenti menjadi kasih.